apakah kuda laut halal? Mazhab yang paling ketat dalam masalah hewan, mazhab Hanafi. Mazhab yang paling ketat dalam masalah hewan adalah mazhab Hanafi. Yang halal cuman ikan saja. Saya satu asrama sama orang Bangladesh, India, Pakistan. Saya masak kerang, pas kasih kerang sama kepiting, tak mau dia. Karena kata dia yang halal cuma ikan. Mazhab yang paling longgar dalam masalah hewan, paling longgar, mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu yang haram cuma anjing sama babi. Lain daripada itu makruh. Makanya kalau kalian pergi ke Maroko, nanti jangan heran di pinggir-pinggir toko ada jual namanya escargot. Jangan bayangkan escargot itu dingin, hangat, sop apa? Sop bekicot. Yang pertengahan dalam masalah hewan, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, kalau dia tidak menjijikkan, kalau dia macam ikan bernapas pakai insang, kalau dia tidak hidup di dua alam, maka dia halal. Tapi kalau dia hidup di dua alam, hidup dia di air, hidup juga di darat, dan kemudian pula dia tak bernapas pakai insang, lalu kemudian dia menjijikkan, harama alaikumul khaba'is, diharamkan pada kamu yang menjijik-jijikkan. Kalau kena 3 pasal, maka dia haram. Saya sampai sekarang belum pernah makan kuda laut. Ikan tembakul, ikan tembakul tak bisa dimakan karena tahan dia di darat. Sama macam buaya, ada buaya laut, ada buaya darat. Ikan tembakul ini kalau kita pergi ke tepi laut, berjalan dia macam katak. Bisa dia hidup di atas, bisa dia hidup di dalam. Itu maka tak ada orang kita makan ikan tembakul. Kepiting Pak Ustaz, kepiting terbagi 2. Ada yang di air saja, tak bisa hidup di darat. Biasanya yang kepiting bakau, yang besar-besar yang diikat tangannya berotot, mahal itu biasanya. Nah, itu tahan dia. Makanya sebagian mazhab Syafi'i tak mau makan itu, karena tahan dia di 2 alam. Ustaz, saya bolak-balik makan itu. Kepiting yang besar sepiring. Banyak itu di Aceh Singkel. Yang pernah ngasih saya paling besar seingat saya Aceh Singkel. Lebih besar pula kepiting itu dari piringnya. Duduk kami satu meja, sebelah kiri saya bupati, sebelah kanan Dandim tentara, depan Polres. Saya kasih bupati tak mau, saya kasih Dandim tak mau, saya kasih Polres tak mau. Habis saya makan sendiri. Rupanya orang bertiga ini takut kolesterol. Saya bilang ini tak ada kolesterolnya Pak. Kolesterolnya ada nanti waktu cek di rumah sakit. Apa doanya Pak Ustaz? Baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kalau sudah disebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan di bumi maupun di langit. Jadi kalau kami makan tidak kena kolesterol, tak ada jaminan sih. Kita hanya berdoa aja, sesuatu serahkan kepada Allah. Takut mereka makan. Jadi kalau dia kepiting hanya di laut saja, maka menurut mazhab Syafi'i halal. Nanti kalau Bapak Ibu tengok saya makan kepiting yang tahan di bakau, kepiting bakau yang warnanya agak coklat ke hijau tua, maka sesungguhnya saya sedang pakai mazhab Maliki. Kenapa? Kebetulan gratis. Boleh rupanya kita dalam hal kepiting pakai mazhab Maliki, sembahyang pakai mazhab Syafi'i? Boleh, karena berbeda qadiyah. Yang tak boleh itu mencampur mazhab dalam satu ibadah. Tak boleh. Dalam masalah makan kepiting, mazhab Maliki. Dalam masalah sembahyang, mazhab Syafi'i. Bang, kita beli kepiting ni ya bang, kata istrinya di pas belanja di pasar bawah. Haram. Tapi kata Ustaz makruh bang, karena pakai duit abang.
Itu bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Syafi'i. Itu namanya mazhab bakhil. Apakah sah akikah anak kalau ternyata ibu anak itu belum akikah? Karena ada sebagian orang di daerah saya terlantar akikahnya karena ibunya belum akikah. Tak mau berkurban. Pas ditanya, bapak nggak kurban? Saya belum akikah. Anak tak diakikahkan. Biasanya, kenapa anaknya tak akikah? Karena emaknya belum akikah. Ini semua ini orang yang pakai cakap macam ini tak mau berkurban karena belum akikah. Anak tak akikah karena emak belum akikah. Anak tak akikah karena ayah tak akikah. Dua kemungkinan. Yang pertama jahil, tak mau belajar. Yang kedua pelit, tak mau keluar duit. Kalau dia jahil kita ajar, tapi kalau pelit tak ada obatnya, mati aja lah. Orang pelit ini tak ada obatnya, mati baru hilang. Kurban itu kewajiban bagi saya. Kalau mazhab Hanafi wajib kurban, tapi kalau mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki sunnah muakkad. Saya punya duit, maka saya berkurban. Tidak ada hubung kait dengan akikah. Mau akikah, tak akikah, belum akikah, udah akikah, tak ada hubung kait. Berkurban aja lah. Jangan lagi itu nanti dialaskan, kau tak kurban, aku belum akikah. Aja tahun pula tuh. Adapun akikah itu tanggung jawab ayah saya ke saya. Dan tidak ada ulama yang mewajibkan akikah. Akikah itu hukumnya sunnat muakkad, sunnah muakkadah. Kalau kuat dia wajib, di bawah wajib sunnat, di atas sunnat, di bawah wajib sunnah muakkadah. Bahasa Arab yang benar sunnah muakkadah. Orang kita payah nyebutnya sunat muakkad, tak apa-apa. Jadilah daripada tak tahu sama sekali. Sunnah muakkad. Saya ulang sekali lagi, kurban saya tanggung jawab saya terhadap diri saya. Akikah saya tanggung jawab ayah saya. Jadi kalau saya tak diakikahkannya, tak ada urusan dengan saya. Jangan gara-gara akikah ini lalu tak berkurban. Sudah dibahas dalam buku 33 tanya jawab kurban. Ya, tapi kami belum dapat bukunya. Download lah, Wak. Apalah susahnya nuliskan situ. Tulis itu 33 tanya jawab kurban. 33 tanya jawab langsung. Belum lagi, baru saya buat tanya. Tahu pula Google itu lagi. Baru saya tulis 33 tanya langsung keluar. 33 tanya jawab seputar kurban Abdul Somad PDF. Share. Tinggal share, bagi kelompok-kelompok lain. Kau udah share? Udah kau baca? Belum? Saya men-share aja, baca tak mau. Nah, adapun masalah emaknya belum akikah, ayahnya belum akikah, tak ada urusan. Akikah ibu itu tanggung jawab ayah ibu, akikah bapak itu tanggung jawab ayah bapak, akikah anak bapak itu tanggung jawab bapak. Maka anak bapak yang belum akikah, jangan gara-gara kita tak akikah, maka akikahkan. Pak Ustadz kami ini dulu waktu kecil belum akikah, susah di kampung. Jangankan mau motong kambing, makan ayam aja cuma 2 kali. Kalau tak ayam tuh kami sakit, ayam tuh sakit. Apalagi kalau kambing Pak Ustadz tak ada duit. Tapi sekarang sejak di Rimbo Panjang nih duit banyak, rezeki mengalir. Boleh kami akikah sekarang Pak Ustadz? Sudah saya tulis dalam buku 37 masalah populer. Tulis, tinggal 37 masalah populer. Atau di blog, tulis saja Somad Morocco, SOMADMOROCCO akikah. Enter. Keluarkan handphonenya semua. Tulis di situ di Google tuh SOMAD, jangan spasi, langsung MOROCCO. Udah? SOMAD MOROCCO spasi
akikah pakai Q, akikah. Udah dapat? Enter. Kapan ditulis Abdul Somad itu? 24 Agustus 2012. Sekarang udah 10 tahun yang lalu, guys. Lengkap semuanya. Definisi akikah, dasar akikah, hukum akikah, hikmah akikah, jumlah kambing, mazhab Syafi'i, cemana kalau akikah selain kambing, waktu penyembelihannya, akikah tanggung jawab siapa, ucapan saat menyembelih akikah, hukum daging dan kulit akikah, memberi nama dan mencukur rambut, akikah kurban, selengkap-lengkap. Boleh dikopi untuk buku souvenir kenang-kenangan akikah, kasih tamu itu semua. Kalau ada duit cetak, kalau tak ada duit tanya nomornya, share. Bolehkah kami akikah Pak Ustadz? Umur kami udah 40 tahun. Boleh. Dalam buku 37 masalah populer lengkap mazhab Syafi'i. Boleh akikah setelah dewasa. Siapa di antara bapak ibu ini mau akikah balik ini? Insya Allah datang saya. Jam berapa? Siapkan gulanya, datang. Tapi akikah aja, jangan minta ayun pakai marhaban. Tidak, datang kami jam 11. Marhaban ayanun. Tengok ibu tu duduk. Boleh. Bagaimana jika rajin mengikuti kajian tapi perangai tak berubah? Man sholatuhu, siapa yang rajin sembahyang, lam tamna'uhu anil fahsya wal munkar, tapi dia tak berubah, falam yazdad illa bu'dan, dia makin jauh dari Allah Ta'ala. Kita tak tahu siapa yang dapat haji mabrur, kita tak tahu siapa dapat Lailatul Qadar, kita tak tahu siapa dapat tobat nasuha, tapi ciri-cirinya ada. Apa ciri-cirinya? Berubah. Saya tak mau sebelum dengan setelah baca Riyadhus Shalihin tak ada berubah. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah setahun mengkaji Riyadhus Shalihin, jamaah makin banyak ke masjid. Amin. Ada tetangga saya pelit, Pak Ustaz, sesudah Riyadhus Shalihin ini berubah. Dulu kalau menyiapkan duit sedekah 2.000, begitu ngaji Riyadhus Shalihin 2.500. Saya mahasiswa hukum keluarga di UIN. Ustadz pernah membahas al-khaba'is pada makanan menurut Quraisy. Apa maksudnya Ustadz? Dan untuk saat ini siapa yang dimaksud dengan Quraisy? Quraisy itu adalah keturunan Nabi Ibrahim turun ke Ismail, turun ke Adnan, Bani Hashim, Bani Qusay, Bani Abdi Manaf, itu Quraisy. Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Cucu cicitnya ini adalah Quraisy. Nabi Muhammad punya anak namanya Fatimah Zahra. Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidina Hasan, adiknya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Sayyidina Isa. Sayyidina Isa punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ahmad bin Isa, gelarnya Al-Muhajir. Kenapa dia disebut Al-Muhajir? Al-Muhajir karena dia hijrah dari Baghdad ke Yaman, makamnya di Tarim, Yaman. Beranak pinak dia
anak cucu cicitnya ini tuh punya marga yang paling tinggi ilmunya sampai ke atap. Bahasa Arab atap tuh sakaf, maka disebut dia dengan as-sakaf. Karena orang kita payah menyebut as-sakaf. Siapa dia? As-segaf, Al-Jibri, Al-Haddad, Al-Idrus bin Syihab bin Syihab Bakar. Karena kita cinta kepada datuknya, cinta juga kepada cucunya. Cinta itu bahasa Arabnya hub. Orang yang dicintai namanya Habib, maka kita menyebutnya Al-Habib. Salah satu Al-Habib keturunan Nabi tadi datang ke Siak. Anak Sultan Siak ini ada yang cantik perempuan namanya Tengku Embong. Dinikahkanlah Tengku Embong sama Habib tadi. Nama Habib itu Habib Utsman bin Syihab. Menikahlah Utsman Syahabuddin dengan Tengku Embong. Lahirlah anak cucu Sultan-Sultan Siak. Yang terakhir Sultan Syarif Qasim. Pertanyaannya, di manakah makam Tengku Embong dan Habib Utsman Syahabuddin? Di samping Masjid Senapelan Pasar Bawah, Beb. Kok bisa orang Pekanbaru tak tahu? Kami tak orang Pekanbaru, Ustaz. Kami Limbo Panjang, betul. Jadi itu dimaksud. Jadi kalau ada orang bertanya sekarang, masih ada Quraisy itu zaman sekarang? Ada. Dari mana kita tahu Quraisy? Nanti kalau ziarah ke makam Habib Utsman Syahabuddin, tertulis di dinding itu keterangan bahwa Utsman Syahabuddin adalah Habib, ini nasabnya, dan dia bermarga Banahsan dari bin Syihab. Yang mengeluarkan itu siapa? Kantor di Jakarta namanya Rabithah Alawiyah, Ikatan Keturunan Habib Zuriat Nabi Muhammad SAW. 3 hari yang lalu saya dapat video, ada orang bersorban mengaku Habib, jumpa sama Habib asli, dibuka sorban, pukulnya botak. Nah itu tentang. Nah, wa harrama alaihimul khaba'is, diharamkan bagi kamu yang menjijikkan. Diharamkan yang menjijikkan menurut siapa? Ketika terjadi ikhtilaf dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, ya, ini yang diharamkan menjijikkan, ya. Menjijikkan menurut siapa? Kata Imam Syafi'i, menjijikkan menurut orang Quraisy. Contohnya gini, turun hujan. Begitu turun hujan, di mana ada lampu terang, maka datanglah itu apa namanya? Laron. Datang laron. Kita jijik menengok laron, betul? Tapi ada orang menengok laron itu disiapkannya tepung beras. Untuk buat apa? Nah, itu yang suka banyak laron. Nah, pertanyaannya, apakah laron itu haram? Bingung. Lagi yang jijik haram. Saya kalau dikasih peyek laron, thank you lah. Saya pergi ke Pelalawan, berjalan kaki 2 jam masuk ke hutan-hutan apa namanya, tanah hitam yang tenggelam, kita sampai sepinggang gambut. Dikasih orang itulah sepatu sampai ke lutut. Ustaz, nanti kita di dalam itu nanti lumpurnya dalam, nanti Ustaz pakai ini ya lah, rupanya sepinggang. Naik awak tegak, tinggal sepatu itu dalam. Sampai ke dalam, dilemparlah tali pancing ke atas pakai batu, dipanahkan, lalu turun tali pancing itu, ditarik tali besar, panjang tali itu 100 meter. Kalau panjang talinya 100 meter, menyambung ujungnya ke sini, berapakah letak sarang tawon, sarang lebah? 50 meter. Naiklah yang orang tuh, saya di bawah aja. Naik ke atas, sampai ke atas, dicincangnya lah sarang tawon, sarang lebah. Jatuh ke bawah, ditampung pakai kain. Ternyata di dalam sarang-sarang lebah itu ada anak-anak lebah. Saya menengok anak lebah itu merinding. Tapi ada orang yang menengok anak lebah itu keluar liun. Kenapa? Sudah disiapkan kelapa dan daun kemangi serta kunyit mau dibuat pepes anak lebah.
Pertanyaannya, apa hukum makan pepes anak lebah? Kalau jijik haram, kalau tak jijik sodak. Nah, ketika dalam mazhab Syafi'i ditanya, jijik menurut siapa? Jijik menurut Quraisy yang zaman dulu, bukan Quraisy yang udah makan sambal belacan asam podeh bau. Quraisy yang asli itu. Ketika terjadi ikhtilaf, ini jijik, kata ini tidak jijik, karena jijik ini adalah like and dislike. Jijik ini bukan sesuatu yang bagus. Jijik menurut ini belum tentu jijik menurut ini. Saya sudah kasih contoh dua dalam kasus laron dan anak lebah. Jelas? Itu enaknya kita ngajar mahasiswa, paham. Maaf Ustaz melenceng, membelok pun tak apa. Bagaimana saat kita lagi safar tapi kita junub, safarnya jauh di luar negeri, bertanya perjalanan jauh sampai tak bisa kita mandi junub. Kau naik apa sampai tak bisa mandi? Saya berangkat dari Pekanbaru ke Jakarta. Dari Jakarta naik pesawat sekali terbang ke Qatar, karena saya naik pesawat Qatar Airlines. Dari Qatar naik pesawat lagi turun transit Tripoli, Pekanbaru Jakarta, Jakarta Qatar, Qatar Tripoli Libya, dari Tripoli baru sampai Darul Baydah Casablanca Maroko, 24 jam perjalanan paling jauh, 24. Sampai tak bisa mandi. Oh, maksud dia misalnya di perjalanan itu mimpi maaf cakap, mimpi basah dia di perjalanan, lalu kemudian dia tak bisa mandi. Anggap aja lah begitu, agak-agak kan, sampai tak bisa mandi. Apakah kita hanya mengqadha? Bagaimana sholat kita yang tak bisa sholat selama dalam perjalanan itu? Transit tak bisa, mandi tak bisa. Orang yang tak cukup alat bersuci, maka 3 mazhab. Menurut mazhab Hanafi, tidak wajib dia sholat. Selama dia di pesawat itu dia tak wajib sholat. Kenapa? Karena debu tak ada, air tak ada. Kalau dia berwudu ke toilet, ternyata semua isi penumpang tuh begitu isi kepalanya. Ada 300 orang, tenggelam pesawat itu. Nah, ke air tak ada, debu tak ada, tak cukup alat bersuci, maka menurut mazhab Hanafi tak wajib sholat karena tak cukup alat bersuci. Mazhab Hambali, dia sholat tanpa wudhu, maka dia sholat saja. Masuk waktu zuhur dia sholat, masuk waktu asar dia sholat. Mazhab Syafi'i, ketika masuk waktu sholat itu dia sholat, tapi nanti setelah sampai di tujuan dia sholat lagi. Sholat yang kedua itu namanya sholat i'adah. Sholat itu ada 3. Pertama adaan, yang kedua qadhaan, yang ketiga i'adah, diulang. Kenapa sholatnya yang di pesawat tadi diulang? Karena tidak cukup syarat sah sholat mesti suci. Kenapa dia tetap sholat di pesawat itu? Karena tak boleh waktu itu kosong dari mengingat Allah. Sholatnya di pesawat itu namanya sholat lihurmatil waktu. Di antara 3 mazhab tadi, Anda condong kemana? Kalau saya condong ke Syafi'i. Kenapa? Seandainya saya pakai mazhab Hanafi, saya tak sholat. Ternyata sholat itu wajib, saya berutang di hadapan Allah. Seandainya saya pakai mazhab Hambali, saya sholat. Ternyata sholat itu tidak sah, karena tidak sah wudhunya. Seandainya saya pakai 2 mazhab ini, saya tetap punya utang. Yang paling selamat saya pakai mazhab Syafi'i. Kenapa? Dihormatil waktunya dapat, dan sholat itu tetap sah, karena nanti akan i'adah diulang. Jelas kehebatan mazhab Syafi'i? Hati-hatinya tinggi, ihtiyat, tingkat kehati-hatiannya tinggi. Satu lagi Ustaz. Apa pula satu lagi? Banyak lagi. Apakah kita mandi junub wajib dengan syarat-syaratnya atau hanya berniat dan membersihkan seluruh tubuh saja?
Beli fikih yang paling simple, 50.000 harganya. Kalau naik bukan tanggung jawab saya. Mana tahu bensin naik, buku naik. Tulis ya, screenshot, kirim ke grup-grup. Nama bukunya Fikih Islam Sulaiman Rasyid. Dia orang Lampung, dapat gelar Azhar, ijazah Azhar tahun 1935. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka dia udah tamat Al-Azhar. Namanya Syekh Sulaiman Rasyid. Nah, nampak? Bukunya hijau merah. Beli Sulaiman Rasyid. Ini fikih yang paling rendah, supaya kita bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat muakkad. Mandi yang sebagus-bagusnya, cuci tangan dulu, berwuduk dulu, sebelum wuduk kumur-kumur istinsyak, kumur-kumur istinsyak masuk air ke hidung, siram dulu dari bagian kaki, sebelah kanan dulu. Niat ketika bismillah, di awal itulah niat, karena makna niat adalah al-qasdu, sengaja dan berkaitan dengan amal. Lalu kemudian ada orang pergi ke jembatan Leton, sama-sama pakaiannya dia terjun. Nawaitu rafa'al hadasil akbari listibahati sholati, nawaitu rafa'al hadasil akbari sebagai fardu alayya lillahi ta'ala. Apakah sah mandinya? Sah. Yang penting basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Rukun syaratnya sah, adapun sunat-sunatnya dia tak dapat. Kita mau beramal ini, rukun, syarat, wajib, sunat, sunat muakkadnya dapat, dan tinggalkan yang makruh-makruhnya. Jelas? Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, kita semuanya. Kemarin saya kuliah, kata dosen saya, kalau bertawassul kepada orang soleh tak boleh. Jangan kalian lawan, nanti nilai kalian C. Tapi kalian ingat namanya, catat orangnya, kalian tulis buku. Setelah tamat baru buat membantah dosenku yang bodoh. Sudah tamat, kalau belum diam aja situ. Iya Pak, iya Pak, betul kata Pak, betul Pak, betul. Dibuat. Jangan kalian lawan situ. Kasihkan ke dosen kalian tuh bukunya. Ditulis oleh ahli hadis sedunia, namanya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Umari. Musnid dunia ini cuma 2 di zaman modern. Satu dari timur, satu dari barat. Yang dari barat, dari Maghribi, namanya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Umari. Yang dari timur namanya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, bergelar Musnidud Dunia. Hafal di hadis-hadis itu, dan dia mengatakan bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dengan Bahauddin An-Naqsyabandi, dengan Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili, dengan Syekh Muhammad Abdul Karim Samman, dengan ulama-ulama, orang soleh, wali-wali Allah. Bertawassul itu adalah hukumnya baik. Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Umari. Ini dia kitabnya. Ittihaful azkiya bijawazit tawassul bil anbiya wal awliya. Ittihaful azkiya bijawazit tawassul. Boleh bertawassul bil anbiya, dengan nabi-nabi, wal awliya, dengan wali-wali. Sebagian buku ini sudah saya bacakan di makam Syekh Burhanuddin Kuntu. Waktu di Kuntu saya bacakan sebagian buku ini. Begini cara bertawassul. Dah, yang udah dapat share dulu. Foto share ke dulu. Kirimkan ke dosen antum dulu. Tapi jangan saat dia tahu antum, nanti di C kan antum. Udah nampak jelas? Mana? Itu dia. Hafil al-Qiya bijawazit tawassul bil anbiya wal awliya, lengkap dengan dalil-dalilnya semua. Dia hafal beratus ribu hadis, boleh bertawassul. Dosen kau itu cuma hafal 3 hadis, itu pun kalau laptopnya hidup.
Saya lebih yakin lagi dengan Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Umari. Jelas? Nanti kita buat acara bedah buku membaca itu. Setuju? Mencari waktu khusus mengkaji kitab Ittihaful Azkiya bijawazit tawassul bil anbiya wal awliya. Doa wudhu di kamar mandi, sementara kamar mandi ada toilet. Apakah sah wudhu itu Pak Ustadz? Niatnya dalam hati saja. Waktu hidupkan keran dalam hati. Apa niat dalam hati? Nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati sholati fardu alayya. Situ pasang niat. Kalau sholat di mana niatnya? Di takbir Allahu Akbar. Kalau puasa di mana niatnya? Tengok dulu puasa sunat apa puasa fardu. Kalau puasa sunat jam 8 pagi pun bisa. Sekarang pun bisa niat puasa. Tengok tak ada snack, puasa. Tengok ada bubur kacang hijau, tak jadi. Dalilnya hadis Nabi. Nabi bertanya ke istrinya, ada makanan kita Aisyah? Kata Aisyah, tak ada ya Rasulullah. Idzan ana shaim. Kalau tak ada berarti saya puasa. Jadi kalau jam 9 kita puasa sunat niat boleh? Boleh, tapi dengan syarat dari subuh tadi tak ada masuk apa. Saya puasa Pak Ustaz. Mana bisa Pak? Udah 3 batang udah bisa. Apa doa yang paling mustajab agar suami mau sholat? Saya nasihatkan ke kalian adik-adik saya, mahasiswi-mahasiswi, perempuan-perempuan, jangan sampai kalian nikah sama laki tak sembahyang. Walaupun dia kaya, mobilnya mewah, rumahnya besar, rasanya macam tidur sama babi hutan. Itu jamaah sendiri yang cerita ke saya. Penanggungan perempuan laki tak sembahyang. Jadi menurut mazhab yang paling keras namanya mazhab Hambali. Mazhab Hambali, laki yang tak sembahyang otomatis jatuh talak, otomatis fasah, otomatis dia pisah, karena laki-laki itu sebenarnya sudah kafir. Mazhab Hanafi. Tapi kata mazhab Syafi'i, laki-laki yang tak sembahyang itu belum kafir, baru sebatas fasik. Itu beda mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi tentang orang tak sembahyang. Macam mana cara menyuruh dia sembahyang Pak Ustadz? Dia kan punya orang yang didulukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya sampai bersanda, daunnya sampai benaung, akarnya sampai baselo. Kan ada nenek mama. Nenek mama itu main bau. Kasih tahu nenek mama itu enggak sembahyang juga. Kan ada gurunya, ustadznya ada kan? Ada ustadz, ada guru laki yang betul. Gurunya itu enggak jauh sembahyang. Pokoknya nyoba guru ke dukun. Sembahyangnya eling aja pejaman. Maka kalau sudah tak ada nenek mama, tak ada ulama, nang ketiga walinya mama. Wali ibu ada 6. Pertama ayah, kedua datuk, ketiga abang, keempat adik laki-laki, kelima abang ayah, keenam adik ayah laki-laki. Panggillah Fir'aun yang tak sembahyang. Setan, kamu sudah nikah dengan anak kemanakan kami, beriman, kami ingin dulu kau jadi imam, sekarang jadi makmum pun tak mau. Hidup singkat, puncaknya adalah doa silahul mu'min, doa senjata orang beriman. Ibu sholat hajat, sujud, minta kepada Allah dalam hati, jangan dilafazkan, nanti batal sholat. Dalam hati, ya Allah, bukakan pintu hati lakiku ini. Kalau pintu hati tak terbuka, bukakan pintu yang lahat, ya Allah. Habis, kalau sudah doa habis sudah, la haula wala quwata illa billah. Tunggu aja lah malaikat maut datang. Mudah-mudahan malaikat maut kabarnya tak lama lagi sampai, karena udah di simpang Kareka.
Apa yang harus saya lakukan untuk menagih gaji saya yang sudah 6 tahun tak dibayarkan bos? Total gaji saya puluhan juta. Saya minta tak mau dibayar full oleh bos. Jadi dibuatlah seorang perempuan artis berdiri di atas pentas. Berdiri di atas pentas, dinaikkan 3 kelompok. Namanya ujian psikologi. Kelompok pertama naik memuji. Oh, cantiknya. Naik kelompok kedua mulai memegang. Hidungnya mancung ya, pipinya ya. Kelompok yang ketiga naik mulai menarik-narik rambut, mencakar dan menempel. Apa pelajaran dari tes psikologi ini? Bahwa kalau kita tidak bersikap, orang akan menginjak-injak kita. Itu pelajaran. Itulah maka dalam Islam tidak hanya sekedar akhlak, tapi di dalamnya ada hukum. Ada hukum. Jangan tidak bersikap. Kalau ndak wang bayar gajiko ambo polda kan. Kalau kita dihina orang begitu juga. Tidak bisa sabar aja. Serahkan pada Allah. Kalau ada ustadz yang berceramah begitu, itu namanya pembodohan. Itu ceramahnya kau rangkainya ndak letak boleh. Saya orangnya pakai akhlak, pakai hukum. Ada orang di Pekanbaru ini mobilnya mewah, duitnya banyak, gayanya parlente, necis, tapi memakai duit orang. Pakai pitiko, pakai pitiko, pakai pitiko, pakai pitiko, pakai pitiko. Termasuklah piti ambo dipakai ampe ratus ribu. Telepon nomor pertama nak diangkat, telepon nomor kedua ditutup, telepon nomor ketiga lamu-lamu tasarobo. Bayar hari Selasa pagi di rektorat UIN. Kalau tak kau bayar, ku kapak kepala kau. Orangnya gadang, ambo. Ikulah gadang ambo gua. Kini bare ambo 57 kilo. Dulu waktu ingin mengapak kepalanya itu bare ambo 50. Ambo surang. Nggak ada bawa jamaah. Kalau tak waang bayar hari Selasa pagi, kapak kepala. Selasa Senin sore bayar. Pecahlah info bahwa Abdul Somad dibayar. Yang lain pun menelpon. Lain. Wah, ada kawan kok. Angkat naik juga. Iya, marah 3 juta ke sini. Guru Diman 1. Kok bisa dapat 3 juta? Itulah. Apa caranya? Ambo kita jurus. Kalau ndak uang bayar muka apa aku ndak kalau dia terserah aja ambil. Ambil. Saya bertamu ke rumah orang di Bogor, ditulisnya besar di depan rumah, meminjamkan uang ke orang menambah musuh. Ambu foto di depan itu, ambu upload ke Instagram. Minjamkan orang menambah musuh. Maka kalau ada orang minjam gambo, ambu lagi 100.000, 200.000, indah usah dibayar, pakai saya lah. Dia lucu bolu pagi kok. Saya cuma ingin kita punya ketegasan, tegas. Orang namanya ejek ambo dulu ada di Pekanbaru kok. Ambo poldakan, BAP di Polda. Ambo pernah BAP Polda, periksa apa sampai ke kantor jaksa. Datang ambo kantor jaksa Sudirman 2 kali, mencret ini. Setelah sholat berjamaah, apa boleh uang infak dipakai untuk beli makan-makan? Berarti jamaah berinfak di masjid itu untuk bayar listrik, untuk pembangunan. Pisahkan antara rekening infak dengan wakaf. Wakaf tak boleh habis. Rekening infak
itu boleh untuk listrik, biaya tukang yang habis. Tapi kalau wakaf tak boleh habis. Wakaf hanya boleh diberikan untuk semen, batu bata, kerikil, besi. Bisa dibedakan? Wakaf tak boleh habis. Kalau infak boleh. Nah, yang infak tadi, niat masyarakat berinfak itu adalah untuk kemakmuran masjid. Tidak ada. Kalau mau bersedekah, mesti disebutkan. Ini duit untuk makan-makan. Ini duit untuk, saya tak mau pengajian subuh kita makan haram. Kalau udah berlalu 2 kali, Pak Samu bayar. Yang akan datang jangan. Buatkan satu kotak khusus, atau ada donatur khusus, atau kita iuran sama-sama, buatkan kotak khusus untuk teh manis dan kacang hijau atau kata. Kacang hijau. Teh manis dan kacang hijau. Kalau ada donatur atau awak bersama iuran, ambo pun ikut, buatkan khusus untuk kajian awak. Jangan diambil dari duit masjid. Yang lalu kalau ada tagihannya tulis, kamu bayar. Udah 2 kali. Rabu dulu dengan Rabu ikut. Rabu akan datang, jangan dibuat. Jelas? Iko terpanjang. Saya punya BPKB mobil, surat foto BPKB. Saya ingin menggadaikannya ke bank, mau merenovasi rumah di kampung. Sebenarnya rumah itu masih layak huni dan masih jauh dari kata tak layak. Cuma bagian dapur dan teras belum direnovasi. Karena saya tahu pinjaman itu riba, maka saya dan saudara yang lain menolak. Selain itu kami takut nanti kami tak sanggup bayar angsuran. Dan suami saya juga tidak mengizinkan. Tapi mama saya tetap dengan keinginannya. Mama juga pernah bilang dia yang akan menanggung dosanya. Bagaimana dengan masalah yang kami hadapi ini, Pak Ustaz? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau ayah dan emakmu memaksamu untuk buat dosa, fala tuti'huma, jangan patuh. Apakah boleh kita putuskan hubungan silaturahim dengan emak? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah berhubungan baik. Tengok ayatnya sangat bijaksana. Disuruhnya buat haram, jangan. Tapi memutuskan silaturahim, jangan. Buat saya rumah itu dosa ambok menanggung nyawa. Sebenarnya itu adalah ungkapan berang ini. Tidak tahu deh kalian merenovasi dapur itu sebenarnya. Kumpulkanlah sedikit-sedikit cicilan keluarga. Kalau tak sanggup juga, elak-elakkan. Jangan sampai diambil duit haram itu. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari yang haram. Orang tua itu semakin tua, dia semakin pemberang, semakin pengamuk, semakin emosional. Jangan sangka nanti makin tambah umurnya dia makin diam, makin ribut. Orang tua itu macam Quran buruk. Mau dibaca tak terbaca, mau dibuang berdosa. Jadi mau dilawan tak bisa. Jangan dilawan, oh jangan masuk neraka, jangan. Mesti kita baik. Yang masih hidup orang tuanya, kalau sanggup belikan rumah, buatkan mobil, buatkan rumah. Kalau bapak ibu yang udah sampai ke rumah di pondok, tertulis di pintu itu kadang-kadang rumah Oma. Saya datang ke situ dulu 2019 hari Sabtu pagi. Saya mau ke Madura hari Ahad. Hari Sabtu saya bawa dia jalan-jalan. Saya dulu kalau masih kosong keliling jalan. Saya bilang, "Ma, nanti kalau rumah ini siap, Oma di sini. Ini namanya rumah Oma. Kau di mana tinggal? Aku nanti ku cari rumah ketek. Aku di situ dengan bini aku.
Kenapa kau tak tinggal di sini? Karena kalau aku tinggal di sini, omak di sini, nanti omak merasa menumpang sama bini aku. Tapi kalau aku tinggal di rumah lain, kami datang, kami tamu, omak tuan rumah. Ketawa dia, iya juga. Hari Sabtu tuh saya bilang, hari Sabtu, hari Ahad saya pergi ke Madura, hari Senin subuh habis makan sahur, sakit kepala, meninggal. Tapi janji saya itu tetap saya tunaikan. Rumah itu tak boleh ditempati orang. Saya tak tinggal di situ. Ada tamu, ada tuan-tuan syekh, ada kiai datang, saya ingin mengalir pahala. Baca yasin, kenduri, baca doa, maulid di situ. Kalau masih hidup orang tua, senangkanlah, iuranlah membetulkan dapurnya tadi. Sebetulnya cakap dia itu bukan dia mau masuk neraka, saking kenangiknya hati, tidak selesaikan kalian di dapur. Kalian baru orang aku kandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun, kadang-kadang anak babini kan membuat rumah, dapur ambo tidak juga selesai. Itu sebenarnya, ambo sebagai juru bicara juga juga. Kalian anak-anak muda, nanti kalian berbini, kalian ketemu dengan bini kalian itu setelah berumur 24 tahun, 25 tahun, betul? Lalu yang tak tidur malam dia, tapi nanti ketika sampai masanya dia datang minjam duit 50.000 untuk buka puasa, lah ya ada pitil 50.000 mak kembali buka puasa. Sementara mak mau tanya bini yang bawa dulu, sakitnya itu di senang. Tidak ada bini datang, mana datang? Mudah-mudahan kita berbakti kepada orang tua. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. Mohon izin Ustadz, di masjid kami setelah sholat ada program baca Quran dengan artinya dan pembacaan hadis serta imam berdoa. Sementara saya belum selesai zikir. Dia zikir 1000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu Ustadz membacakan ayat. Ya ayyuha, hai orang-orang allazina yang amanu, beriman. Jamaah masih ada yang berzikir. Ustadz sudah mulai ngaji, baca ayat dengan terjemah. Apakah saya berhenti zikir untuk mendengarkan bacaan Quran dan hadis tersebut, atau saya terus saja zikir? Zikir itu dua, menyebut di mulut, mengingat di hati. Kalau menyebut di mulut berhenti, hati kan enggak. Jadi ikut zikir bisa kapan, pagi, petang, siang, malam, di jalan, di WC aja bisa berzikir, tapi mulut enggak nyebut, dalam hati. Maka ngaji ini boleh jadi terlewatkan. Maka hatimu tetap berzikir, dengarkan pengajian Ustadz membacakan ayat, hatimu tetap berzikir Allah, 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 di dalam hati, di dalam kalbu. Mulut mungkin berhenti, nanti habis pengajian silakan astagfirullahaladzim. Jangan marah, ini karena Ustadz ngajar, karena mengejar waktu pagi takut ada yang ketinggalan, dia marah mendengar ada ngajar la ilaha illallah. Akhirnya kelahi di masjid. Jamaah di masjid masyarakat 100, yang ke masjid 10, yang 5 ini kelahi. Masalah zikir, masalah sayyidina, masalah khutbah, masalah. Maka berkunut subuh, berlapang dada menerima perbedaan. Jadi kalau ikut pengajian, ya ikut ngaji, hati tetap berzikir. Nanti selesai pengajian, zikir wirid-wiridnya tetap bisa dilanjutkan. Jadi tidak ada halangan sama sekali. Majelis ilmu juga majelis zikir, karena majelis ilmu kita majelis mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Quran, hadis Nabi, tidak ada lagha, tidak ada sia-sia di dalamnya. Bagaimana bisa lama berdirinya jika surat yang hafal hanya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Salat itu lama berdirinya, rukuknya, sujudnya dikit. Berdirinya sebentar, rukuk sujudnya banyak. Jadi kalau ayatnya pendek, rukuk sujudnya banyak. Sayyidina Ali punya anak,
namanya Imam Husain. Imam Husain punya anak namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, bergelar dengan As-Sajjad. Sajjad artinya orang banyak sujud. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala disebutkan pernah satu hari dia bersujud alfa sajadah, 1000 kali sujud. Jadi kalau 1000 kali sujud ayatnya pendek, tegaknya sebentar, sujudnya banyak. Jadi sholat ini pilih antara dua. Kalau kebetulan ayatnya panjang, maka lama tegaknya, sujudnya dikit. Kalau kebetulan nggak panjang hafal ayat, tegaknya nggak terlalu lama dan sujudnya banyak. Saya Pak Ustadz ayat cuman kul wallah tapi sujudnya banyak. Ada sahabat Nabi, siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man sholat dari Isya sampai subuh, ayatnya nggak ganti-ganti, kul wallah. Ini mazhab, ini ikut mazhab. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ya ini Qatadah bin Nu'man, dia sholat dari Isya sampai subuh, ayatnya nggak ganti-ganti, kul wallah terus. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Satu kul wallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka tadi malam dia sudah hatam Quran berkali-kali. Inilah dalil yang saya tunggu selama ini Pak Ustaz. Nah, ya, amalkan terus. Kalau sholat sunat boleh melihat mushaf. Jadi kebetulan ada mushaf Quran yang diletakkan, ada namanya mushaf tahajud. Beli sama tiangnya sekalian, tegakkan. Nah, sholat, baca satu halaman, nah, baca. Atau pakai handphone ada Quran digital, nah, lihat. Sholat sunat. Mana dalilnya? Sayyidatul Aisyah pernah sholat, imamnya itu melihat. Nah, lihat. Waktu itu kan belum ada handphone Pak Ustadz, belum. Masih pakai suhuf. Suhuf adalah lembaran. Kalau pakai handphonenya dinonaktifkan dulu. Jangan sampai pas sholat, iya sebentar. Kadang kita spontan, batal. Kalau sampai ngomong ketika sholat, batal. Itu teknis. Kalau mau sholat tetap bisa ayatnya panjang lama dengan Quran mushaf tahajud namanya. Nah, nanti beli ke toko buku, cari mushaf tahajud. Ada mushaf tajwid, idgham, ilfa, gunnah, qalqalah, bila gunnah, pakai warna merah, kuning, kelabu, hijau, ungu. Nah, bagus. Jangan sampai Quran kita, Quran akad nikah tahun 80 masih ada sampai sekarang dan masih baru lagi. Di ruang tamu dimasukkan plastik, dibalut kain sutra, masuk kotak kayu jati, dipaku sampai mati, nggak pernah dibuka. Bukan begitu tujuan dulu. Mengapa maharnya seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran? Supaya kita sholat berjamaah dan membaca Al-Quran. Di masjid sering kita jumpai habis kajian Ahad ada hidangan makanan dan minuman. Iya, kabarnya juga di sini juga ada. Kabarnya habis ini ada acara sarapan bersama di rumah masing-masing. Yang disediakan oleh pengurus masjid, dan uang untuk membeli makan tersebut dari uang trombol Jumat. Nggak bisa, karena orang bersedekah bukan khusus untuk makan jamaah, dan yang memakan itu tidak semuanya fakir miskin. Kalau mau buat begitu, buatkan satu kotak khusus, kotak untuk makan bersama Ahad pagi. Jadi orang ketika menyumbang, dia masukkan duit itu niatnya untuk sedekah makan. Buatkan rekening khusus, jangan nyampur. Rekening khusus untuk masjid makan-makan, namanya M3, masjid makan-makan. Ada Ustadz Lukman dari Pontianak mensponsori itu. Habis sholat Jumat makan, buka bersama makan, sahur bersama makan, namanya masjid makan-makan. Bagus. Tapi jangan diambil uang orang yang bersedekah umum, tapi dibuatkan kotak khusus atau rekening khusus. Apalagi kalau sampai makan harta anak yatim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka memakan api di perut mereka. Nah, ini administrasi keuangan masjid mesti betul-betul selektif, jangan sampai salah. Niat baik tapi perbuatannya tidak baik. Tapi bukan berarti saya mengharamkan sama sekali. Siapa saya berani mengharamkan? Saya hanya mengarahkan supaya jangan sampai kita salah dalam beramal.
Apakah makanan minuman tersebut jika dimakan oleh jamaah halal dan berdosakah pengurusnya Pak Ustadz? Pengurus tidak memiliki apa-apa. Masjid wa annal masajid lillah. Pengurus adalah orang yang dititipkan amanah untuk mengurus Baitullah berdasarkan amanah yang diberikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan diamanahkan jadi ketua masjid, ya. Ini Ustadz nyindir ketua masjid atau gimana? Enggak, saya ketua masjid. Ini biar kurus begini ketua masjid. Ketua masjid. Maka saya bertanggung jawab penuh. Akhirnya suatu hari datang pengurus, wajahnya berkabung. Saya bilang ada jamaah yang meninggal. Enggak Pak Ustadz. Ada kecelakaan? Enggak Pak Ustadz. Terus apa masalahnya? Duit dilarikan sekretaris Pak Ustadz. Berapa? 40 juta Pak Ustadz. Ini duit umat, bukan duit pengurus. Berarti kita bertanggung jawab. Harus kita ganti semua. Kalau gitu kami ngundurkan diri semua Pak Ustadz. Gawat, bahaya. Terpaksa saya ganti pakai duit saya sendiri. Kalau tidak saya dituntut Allah di padang mahsyar. Kalau gitu kasih tahu sama dia, kau mau dilaporkan Ustadz ke polisi, balikkan uang itu. Enggak ada Pak Ustadz, dia pun udah fakir miskin juga sekarang Pak Ustadz. Jadi menjadi pengurus masjid adalah tanggung jawab. Kalau kita bisa mengelola masjid dengan baik sehingga orang ramai, pahalanya 2 kali lipat. Tapi kalau sampai orang enggak ke masjid gara-gara kita, apalagi sampai duit masjid habis, kita diminta tuntut tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi jangan gara-gara ini pengurus mundurkan diri semua. Menjadi pengurus masjid mesti tebal-tebal telinga, mesti tahan-tahan hati, mesti tahan-tahan perasaan, mesti tahan-tahan emosi. Kenapa? Karena pengurus masjid ini seperti kue bika Ambon, di atasnya api, di bawahnya api. Banyak sekali. Ustaz kok tahu? Saya pengurus masjid. Saya mengurus beberapa ponakan saya yang yatim. Lalu ketika ada santunan anak yatim, uangnya dipakai untuk belanja kebutuhan pangan sekeluarga. Apakah anggota keluarga yang lainnya termasuk ke dalam memakan harta anak yatim? Faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau kamu mengurus harta anak yatim, kamu kaya, falyasta'fif, jangan makan harta anak yatim. Berapa makan harta anak yatim ini 1 bulan? Anak yatim sebulan 1,5 juta. Jangan kamu ambil lebih. Wa man kana faqiran, tapi kalau kamu sendiri fakir, falyakul, maka kamu boleh memakannya. Standarnya bil ma'ruf, standar urf. Standar urf itu standar kira-kira kalau ngurus 1 orang berapa selayaknya. Kira-kira standar kalau menjadi pengurus berapa selayaknya. Oh, kalau menurut standar di Indonesia dia boleh ngambil 500, lebih diambilnya maka dia sudah curang. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Nah, jadi yang mengurus anak yatim ini hati-hati. Jangan sampai perbuatan baik malah berubah menjadi azab di hadapan Allah. Tapi standarnya yang paling bagus, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Siapa yang mampu jangan ambil sama sekali. Wa man kana faqiran, tapi kalau dia fakir, dia susah, falyakul, silakanlah dia ambil bil ma'ruf, menurut standar kepantasan di daerah masing-masing. Tidak sama antara Tangerang Selatan dengan Papua. Makan di Papua, di Timika, di Jaya Wijaya nggak sama dengan makan di Jakarta. Maka standarnya itu ada namanya urf. Urf itu menurut standar umum. Pengambilan hukum dalam Islam 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab. Urf. Urf adalah tradisi. Begitu juga dengan uang belanja. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah kamu dengan suami istri dengan baik. Bagaimana dengan baik? Menurut urf. Kalau menurut urf memberikan pakaian, memberikan emas, memberikan yang baik, maka itu baik.
al-umuru bimaqasidiha, suatu perkara itu dengan maksud dan tujuan-tujuannya. Al-adatu muhakkamatun, adat tradisi bisa dijadikan sebagai hukum selama tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi zakat mal, bolehkah ke orang tua kita sendiri, saudara kandung? Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkah. Istri saya ini belanja kita sekaligus zakat awal. Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Ananda kuliah di Jogja, ya, kiriman papa udah sampai. Sudah pak, itu sekaligus zakat ya. Siapa yang wajib kita nafkahi? Istri, anak, orang tua. Mertua itu sama dengan orang tua. Itu nggak boleh dikasih zakat. Terus saudara kandung boleh diberi zakat. Tapi waktu ngasih ya nggak perlu pakai akad juga. Aku serahkan zakat ini kepada karena orang masih salah satu dari asnaf fakir miskin. Kasih aja. Niat dalam hati adalah zakat. Tapi menurut saya, kalau untuk melihat bapak-bapak yang hidupnya makmur, senang, tenang, kenyang, enak ini, kalau untuk saudara kandung ya kasih sedekah aja, zakat kasih ke fakir miskin. Tapi kalau saudara mau dikasih, ingat prinsipnya tidak boleh memberi zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi, suami, memberikan ke istri, anak, orang tua dan mertua. Dua, bagaimana cara menangani perbedaan pendapat atau pandangan antara teman seiman tanpa merusak hubungan persaudaraan kita dalam Islam? Contoh, Subhanal Malikil Ma'mud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamut wa la yafutu abada, Subbuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Selesai salat tarawih, teman kita ngomong bid'ah. Kan berbeda. Apakah kita langsung ngamuk? Enggak. Jadi kita jelaskan. Bro, kalau ngamuk kirim Israel. Kirim Israel. Jadi gini, dulu ketika selesai 2 rakaat mereka langsung berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai 4 rakaat duduk, meluruskan urat-urat kaki karena berdirinya lama. Duduk istirahat itu namanya tarwihah. Apa namanya? Tarwihah. Duduk istirahat lagi tarwihah. Duduk istirahat lagi tarwihah. Jamak dari tarwihah tarawih. Tarawih artinya sholat yang ada duduk istirahat. Nah, waktu duduk istirahat itu di Makkah dulu mereka tawaf. Duduk istirahat untuk meluruskan urat kaki, saya tawaf dulu. Waktu tawaf itu bunyi tawaf itu apa bunyinya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Bagian tawaf. Yang enggak tawaf itulah dia baca Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud. Jadi perbuatan bersolawat, bertasbih, bertahmid di sela-sela tarawih tidak bid'ah. Kata Syekh Atiyah Safar, bukan kata Abu Somad. Yang bilang kata Abu Somad. Kalau bilang menurut Ustaz Somad, Abu Somad itu yang pelaku bid'ah. Menurut Syekh Atiyah Safar. Mana referensinya? Nama kitabnya Fatawa Al-Azhar, kumpulan fatwa-fatwa dari ulama Al-Azhar. Itu salah satu contoh kalau kita berbeda pendapat. Sebenarnya berbeda pendapat ini tidak pernah terlalu masalah berbeda pendapat ini. Yang masalah itu berbeda pendapatan. Usalli fardhu subhi raka'ataini. Yang satu usolli, menunjukkan identitas usolli. Yang satu lagi juga ingin menunjukkan identitas, enggak pakai usolli. Begitu kita di masjid mau dibawa kemana hubungan kita? Hancurlah kita. Kebetulan
Yang ini mau menunjukkan usollinya, yang ini mau menunjukkan enggak usollinya, yang sebelah preman baru tobat Ramadan ini. Ya heran, kusangka waktu aku mabuk-mabuk dulu, kusangka kalian aman di dalam. Ternyata lebih solid kami di luar. Akhirnya dia gagal, aku batalkan aja lagi hijrah. Gue udah mabuk lagi, nengok lagi lebih mabuk aku lagi. Jadi kita tinggal jelaskan. Ente kenapa pakai usolli? Niat itu kan letaknya dalam hati. Bukakan dia kitab fikih 4 mazhab. Nih, menurut mazhab Maliki, melafazkan niat usolli itu laisa bimasyru', tidak disyariatkan. Menurut mazhab Hambali, mengucapkan usolli itu adalah tidak sunnah. Tapi menurut mazhab Syafi'i mustahab, dianjurkan. Untuk apa dianjurkan? Lidaf'il waswasah, untuk menolak waswasah, ragu-ragu. Coba kalau nggak pakai, bagi orang yang ragu-ragu nggak pakai usolli, Allahu Akbar, tarawih kok gitu ya. Apalagi di beberapa tempat yang nggak pakai komando, nggak pakai komandan, itu banyak jamaah juga nggak tahu udah sholat apa. Dia lupa ada berapa rakaat. Saya kok setengah. Yang penting sholat. Yang penting ada komandannya. Sallu sunnatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Ibu-ibu biasanya itu tidak seperti bapak-bapak tenang, walaupun dia tahu bukan sembahyang. Kalau ibu-ibu nggak boleh, pasti nanya, Pak, sholat apa? Imamnya jawab, witir 3. Kira-kira mana yang lebih baik? Pakai witir 3 gaya imam itu atau pakai bilal? Kan bagus pakai bilal. Jangan kelahi karena masalah ini. Ini masalah. Tapi kalau ada orang mengatakan sholat zuhur cukup dengan pejam mata, bayangkan, itu sudah keluar dari sunnah wal jamaah. Ada permasalahan bismillah sir jahar, masalah 21 witir atau 3 rakaat 1 salam, masalah subhanallah malikul ma'bud. Tapi memang kita ini selalu mempermasalahkan yang tak masalah, yang benar-benar masalah malah tidak dianggap masalah. Itu khilafiyah tidak masalah. Itu semuanya masih dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang benar-benar masalah itu yang Palestina ini. Ini masalah. Saya masalah pink aja nggak saya permasalahkan. Asal ini mesti kita masalah. Nabi muskil lah. Susah saya pokoknya ini. 3. Bagaimana cara kita dapat memberikan dukungan dan bimbingan kepada teman seiman yang sedang mengalami kesulitan atau cobaan dalam imannya? Aku bro, waktu masih mabuk dulu, masih sakau dulu, hidupku tenang. Sekarang begitu aku ke masjid, sendal hilang, helm hilang, kerja hilang, bini hilang. Kok susah sekali ya? Tanya sama dia. Jangan kita nasihati. Orang kalau diceramahi, egonya bangkit. Tanya dia. Sebutkan sama saya nabi-nabi yang gak akan ujian itu. Nabi Ibrahim ketemu dengan bapak penyembah berhala, ketemu dengan umat penyembah bintang-bintang, dibakar dengan api, istrinya mau diambil, menikah dengan Sarah gak punya anak, nikah dengan Hajar gak punya anak, 86 tahun lahir anak, setelah dapat anak disuruh asingkan ke Baitullah dekat Ka'bah, setelah anak dewasa mau disembelih. Nabi Musa belum lagi lahir sudah ada razia, siapa yang lahir laki-laki sembelih, dihanyutkan ke Sungai Nil, tinggal di rumah Fir'aun. Setelah dewasa meninju 2 masyarakat yang berkelahi, terusir dari istana, mengembala kambing 8 tahun, dikejar-kejar Fir'aun. Siapa yang tidak punya ujian? Dia diajak untuk berpikir, oh iya ya, Nabi Musa aja begitu, Nabi Muhammad apa lagi?
Mereka ada yang penghuni surga, ujian hidupnya begitu. Apalagi aku yang status belum jelas ini. Begitu cara kita. Jadi kita jelaskan, hubungan kita dengan Allah ini dibangun dengan dua. Yang pertama, husnuzon. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, kita husnuzon. Saya husnuzon. Apa yang diberikan Allah pada saya, itulah yang terbaik. Ini kadang kita ini banyak, kita punya program. Kita tidak serahkan pada Allah, tapi kita paksa Allah untuk ikut kita. Ini anak-anak muda ini yang lagi kuliah, jatuh cinta, dipaksanya Allah untuk ikut. Ya Allah, aku sedang jatuh cinta. Tolong buat dia jatuh cinta padaku. Kalau dia belum punya calon, jadikan aku calon. Kalau dia sudah punya calon, matikan calon. Doa apa ini? Kok jadi maksa Tuhan? Malaikat yang dengar doamu itu, kata malaikat, aku matikan aja. Kata Allah jangan. Apa doa? Kenapa kau paksa Tuhan? Kita hanya berusaha dan berikhtiar. Keputusan terakhirnya tetap kepada Allah. Suruh jam 6.10. Jadi, oh ternyata kita udah habis waktunya. Sampai sholat sunat isya. Ya. Jadi hubungan kita dengan Allah itu yang pertama adalah bandingkan diri kita dengan orang-orang soleh, wali-wali Allah, ulama-ulama. Ujian hidup kita ini belum ada apa-apanya. Yang pertama kita bandingkan. Yang kedua, husnuzan kepada Allah. Yang ketiga, ridho. Ridho itu apa Pak Ustaz? Ridho itu pernah melihat jenazah dimandikan? Pernah. Pernah nggak melihat jenazah melawan? Jenazah tidak melawan itu ridho. Jadi kalau saya jelaskan makna ridho, luwatan ridho, wasilaan ridho menurut etimologi sulit. Cara menjelaskan ridho gitu aja. Pernah melihat jenazah dimandikan? Ya. Pernah lihat waktu hidungnya dikorek melawan? Enggak. Itulah ridho. Ridho itu artinya sururul qalbi bimururil qada. Hati merasa bahagia dengan melewati takdir dari Allah SWT. Setelah usaha dan ikhtiar. Itu bedanya dengan Jabariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai dipotong ini. Jangan sampai besok bapak nggak kerja, nggak cari makan, nyantai. Dia baru ditanya istrinya, abang nggak usaha? Kita seperti mayat. Tuhan ridho, goblok. Nggak usah semuanya. Mana tahu ada suami ibu yang motong-motong ceramah saya, besok dia nggak keluar rumah, nggak ke kantor, nggak cari rezeki, nggak cari nafkah. Pas ibu tanya, mas kamu nggak kerja? Kita ridho seperti mayat. Ibu nggak usah marah, diamin aja. Nanti pas buka puasa dia kan nanya, mama buka puasa kita mana? Disitulah ibu jawab, kita mesti ridho. Izin bertanya Ustaz, sebagai anak dan murid, pendapat mana yang harus kita utamakan? Pendapat orang tua atau guru kita? Lihat dulu orang tuanya. Orang tuanya setan. Anak dipaksanya nikah dengan donatur yang belum tentu jelas untuk membangunkan kelas. Anak suci, bersih, gak pernah pacaran, hafal Quran, dinikahkan dengan orang yang tidak jelas, penipu, pembohong. Itu orang tua yang tidak patut dipatuhi. Tapi karena anak ini ingin berbakti, akhirnya nikah siri lagi, tidak jelas surat nikahnya. Istri pertama mengaku laki-laki ini supaya bapaknya. Akhirnya dia merasa, aku tidak pernah buat dosa, kenapa ujian hidupku begitu berat? Itulah sekelumit dari film yang berjudul Perjalanan Pembuktian Cinta. Allah di bioskop. Saya belum nonton, baru ketemu sama saudaranya mendengar ceritanya itu, Allah luar biasa. Dan itu true story, diambil dari kisah nyata. Dan potong kirim ke Rini Reza. Pokoknya mantap lah total ya.
Kalau orang tuanya beriman kepada Allah, jadi begini. Ini suami, ini istri. Allah tidak bertempat. Allah mawjud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Kalau menunjuk itu hanya sebagai perumpamaan. Ini suami, ini istri. Tujuan mencari ridho Allah. Dia semakin dekat kepada Allah nanti semakin dekat atau makin jauh? Makin dekat. Ini ridho Allah. Suami berjalan menuju ridho Allah, istri juga berjalan menuju ridho Allah. Dia makin dekat atau makin jauh? Makin dekat. Begitu juga dengan guru dan orang tua. Guru di sini, orang tua di sini. Dua-duanya mencari ridho Allah. Kalau mereka sama-sama berjalan makin dekat atau makin jauh? Makin dekat. Jadi kalau ada orang tua yang jauh dari guru, guru jauh dari orang tua, berarti mereka bukan mencari ridho Allah. Mencari ridho saya nggak tahu, bisa jadi mencari ridho orang. Mohon maaf aja. Tidak akan mungkin ada orang tua berbeda dengan guru, dan tidak akan mungkin ada guru yang menyuruh anak durhaka kepada orang tua. Begitu juga banyak yang bertanya, Ustaz, saya ikut suami saya atau ikut ayah saya? Ini suamimu, ini ayahmu. Kalau suamimu mencari ridho Allah, ayahmu juga mencari ridho Allah, mereka akan ketemu pada ridho Allah. Termasuk kita syukurin, kita sama-sama mencari ridho Allah dan bertemu kita di sini. Aku tidak pernah mencari kamu, kamu pun tidak pernah mencari aku. Panitia mempertemukan kita. Yang terakhir, saya ingin bertanya. Saya pernah bernazar kepada ibu saya waktu kritis. Jika ibu saya sembuh, saya memotong 1 ekor kambing. Terus ibu saya sembuh sehat. Tapi jangka waktu seminggu ibu saya sakit lagi dan meninggal dunia. Apakah nazar itu berlaku? Berlaku, karena dia sempat sehat. Kita kan nazarnya sempat sehat. Jadi kata kunci keywordnya adalah sehat. Jadi bernazar. Sebetulnya nazar itu mengeluarkan uang orang yang bakhil. Nazar itu orang bakhil gak mau keluar uang kecuali melalui nazar. Dia mau ibadah, tapi dia tahu menawar dulu dengan Allah. Ya Allah, aku mau ini potong kambing, tapi luluskan dulu anak. Kalau nggak lulus sampai mati aku nggak akan potong kambing. Jadi karena ilat sebab awalnya adalah sehat. Walaupun setelah sehat itu dia sampai kembali dan meninggal, maka lepaskan nazar. Maka nazar ini artinya merubah yang sunat menjadi wajib. Puasa Senin Kamis sunat, tapi kalau dia sudah menjadi nazar, berubah menjadi wajib. Wajib ditunaikan. Man maka sampai mati, wa alai siapa punya utang nazar, puasa, soal 2.000 ahli warisnya melaksanakan. Maka jangan iming-iming janji-janji. Mudah sekali banyak orang bernazar. Janji nazar ini, janji nazar ini, janji nazar ini. Tapi begitu terwujud, lupa. Seperti pilkada aja. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah iman dan Islam. Amin. Bapak Ibu yang sudah bersedekah untuk saudara kita Palestina diberikan kelimpahan rezeki. Keluarga